Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, selamat bertemu kembali di acara rutin di Club Pipmi setiap hari Kamis yang diadakan sebagai suatu ulasan terhadap pasar di middle week atau pertengahan minggu. Ini merupakan acara rutin kita 2 kali seminggu, yaitu hari Minggu, yang biasanya yang hari Minggu itu acaranya hit sekali karena mungkin ingin rekomendasi saham. Di samping itu juga para anggota semuanya hadir di rumah. Sedangkan untuk hari Kamis biasanya sebagian daripada anggota masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Agenda kita malam ini adalah pertama pembukaan oleh saya, kemudian sedikit pendahuluan karena acara malam ini kita akan memberikan perkenalan kepada salah satu instrumen investasi. Saya kira mungkin bagi sebagian adalah merupakan satu perkenalan, akan tetapi bagi yang lainnya sudah banyak yang mengenal, yaitu yang dinamakan dengan Exchange Traded Fund atau ETF. Saya sendiri trading atau investasi ETF semenjak ETF ini dibuka pertama kali oleh Indo Premier. Saya trading banyak di IDX 30, di mana di kodenya adalah kalau tidak salah XIT ya Pak Raditya. Betul Pak. Ya, XIT. Apa itu ETF? Nanti kita akan mendapatkan lebih jelas dari Pak Raditya yang merupakan petugas atau pejabat yang responsible atau ditunjuk oleh Indo Premier untuk menangani ETF. Selanjutnya, sebelum kita ke acara presentasi oleh Pak Raditya, perkenankan saya share screen yang akan menyampaikan pembukaan dikaitkan dengan ETF ini. Mudah-mudahan screen-nya kelihatan nanti. Jadi acara ini adalah acara di Club Pipmi dengan judul memperkenalkan Exchange Traded Fund atau ETF yang akan disampaikan atas kerjasama kita dengan Indo Premier. Saya sendiri menjadi nasabah Indo Premier mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Pejabat-pejabatnya sudah banyak yang ganti, malah salah satunya pernah menjadi direksi Bursa Efek Indonesia kalau tidak salah. Selanjutnya saya kenal dengan Pak Nono, saat ini saya kenal dengan Pak Raditya, Pak Franky, maupun Pak Heri sebagai pengganti Pak Nono. Nah, di ETF ini, di Indo Premier ini, saya sempat juga ikut investasi di salah satu instrumen investasinya yang ETF yang Indo Premier merupakan salah satu pionir untuk memperkenalkan Exchange Traded Fund di Indonesia. Di dunia sendiri ETF ini sudah berkembang sedemikian rupa dan dari tahun ke tahun dana kelolaannya meningkat secara signifikan. ETF adalah sebenarnya merupakan, saya notifikasi dari Investing.com-nya belum saya
off-kan. Baik, apa itu ETF nanti akan disampaikan oleh Pak Raditya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa instrumen investasi yang dimiliki, yang bisa dipakai oleh para investor, terutama investor retail di Indonesia, untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia. Baik, berikut ini saya sampaikan sedikit ulasan mengenai instrumen-instrumen investasi apa saja yang kita bisa istilahnya kita pakai di Bursa Efek Indonesia. Kita bisa dipakai untuk mencari peluang memperoleh keuntungan, ya. Dan kaitan instrumen investasi itu dengan tingkat risiko yang dimiliki oleh masing-masing instrumen investasi tersebut. Baik, saya akan mulai. Pertama, saya akan mulai dengan investasi yang paling risiko rendah, yaitu menabung. Di mana menabung ini kita bisa mengenal checking account, ya, saving account, money market deposit, sertifikat deposit, dan obligasi, tabungan obligasi. Ini merupakan salah satu instrumen investasi yang paling risikonya paling rendah. Kemudian setelah itu kita meningkat kepada dari tabungan pada jenis instrumen lain, yaitu investasi sendiri, yang bisa kita mengenal dengan obligasi, ya, mutual funds, index funds atau exchange traded fund, lalu saham maupun real estate. Kita tidak akan membahas real estate ini. Dan selanjutnya kita mengenal juga investasi yang risikonya cukup tinggi, yang sifatnya adalah mengarah kepada apa yang dinamakan dengan trading. Di sini kita mengenal options, collectible paper, commercial paper, dan futures, ya. Bertambah ke atas, risikonya adalah bertambah tinggi. Sedangkan saya kira yang risikonya moderat adalah reksadana maupun index funds atau exchange traded fund. Apa perbedaan mutual fund dan index exchange traded fund akan diterangkan nanti oleh Pak Raditya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga, dan kita ingin semuanya tentunya sudah mengenal apa yang dinamakan reksadana. Reksadana adalah dana yang dikumpulkan dari para investor yang dikelola oleh sebuah perusahaan dan diinvestasikan di beberapa saham dan obligasi, dikelola oleh fund manager. Keuntungannya adalah mengurangi risiko karena dia di dalamnya terdiri dari saham-saham yang diversified, penuh dengan diversifikasi, jadi hemat waktu. Jika Anda tidak memiliki waktu, jika Anda ingin tidak istilahnya susah-susah untuk mengelola dananya sendiri, Anda bisa menyerahkannya kepada fund managers, ya. Fund managers di Indonesia banyak sekali, ada ratusan reksadana dan bermacam-macam reksadana. Apakah itu reksadana saham, campuran, money market, terproteksi, maupun pendapatan tetap. Kerugiannya adalah dengan sendirinya fee-nya yang saya perhatikan di sini lebih tinggi, akan tetapi mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Raditya, apakah memang lebih tinggi atau tidak. Apa yang harus kita perhatikan adalah terutama analisa fee yang dibebankan. Lalu apa keuntungan dan kerugian dan efek
reksadana itu dibandingkan dengan indeks fund atau exchange traded fund, nanti kita lihat ya indeks. Ini adalah indeks fund yang pada dasarnya ini bentuk reksadana yang diinvestasikan di saham atau obligasi yang dijadikan sebuah indeks, ya. Jadi nanti kita jual belinya kita mengikuti pergerakan harga atau pergerakan nilai yang terjadi pada indeks-indeks exchange traded fund ini. Selanjutnya secara detail semuanya ini akan diterangkan oleh Pak Raditya dari Indo Premier. Sepengetahuan saya, Indo Premier ini memiliki produk indeks fund atau ETF cukup banyak. Nanti akan diterangkan oleh Pak Raditya. Oleh karena itu, untuk tidak memakan waktu lebih lama lagi, saya ingin menyampaikan waktu kepada Pak Raditya. Waktunya tidak terbatas, asal jangan lebih dari jam 8 dengan tanya jawab. Karena saya yakin akan banyak tanya jawab akan banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh para peserta kepada Indo Premier yang diwakili oleh Pak Raditya hari ini. Selanjutnya saya akan stop share screen saya dan screen saya kembalikan dan saya alihkan kepada Pak Raditya. Silakan Pak Raditya. Terima kasih Yang Rahman. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah bisa dilihat? Sudah. Bagus. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mengundang saya selaku Indo Premier, wakil dari Indo Premier Sekuritas untuk mengisi acara Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia J-Club. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Raditya Imanza, bisa dipanggil Radit. Saya mewakili Indo Premier Sekuritas dan saat ini menjabat sebagai Co-Head ETF Trading Desk dari Indo Premier Sekuritas. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Yang Rahman, banyak teman-teman mungkin baru familiar, baru dengar ataupun sudah familiar mengenai apa itu Exchange Traded Fund. Saya coba jelaskan perlahan karena materi hari ini betul-betul akan membahas perkenalan mengenai apa itu ETF. Mungkin saya bisa mulai dari awal, yaitu sejarah terlebih dahulu. Jadi pertama kali reksadana indeks di dunia itu didirikan tahun 1976 di dunia, bernama Vanguard 500 Index Fund. Ini yang masih aktif sampai dengan sekarang dan menjadi salah satu dan saat ini menjadi ETF terbesar di dunia. Lalu tahun 89, cikal bakal ETF pertama kali, yaitu didirikan di Toronto Stock Exchange, Index Participation Shares. Berlanjut ke ETF pertama di dunia, yaitu S&P Depository Receipt Trust Series 1. Ini juga ada di Amerika, di Wall Street. Lantas bagaimana di Indonesia? Di Indonesia pertama kali muncul itu di tahun 2006, di mana ada peraturan Bapepam mengenai ETF, dan ETF pertama di dunia adalah RLQ45X, itu didirikan tahun 2007. Lalu 2012
kita mendirikan satu ETF lagi, yaitu ETF IDX 30, dan berlanjut di 2013 Indo Premier Investment Management membuat 2 ETF lagi, yaitu ETF Jakarta Islamic Index untuk syariah dan ETF Indonesia Consumer ataupun biasa kita sebut XIIC. Jadi berlanjut lagi ke 2014, semakin masif perkembangan ETF di Indonesia. Indo Premier Investment Management mengeluarkan yang namanya ETF Indonesia Financial, ETF SM Infra 18, dan ETF Sri Kehati, yang juga kedua ETF ini dikelola secara indeks dan satu lagi dikelola secara aktif. Nanti perbedaan juga akan saya jelaskan lebih detail. Lalu 2015 Indo Premier juga membuat satu ETF lagi bernama ETF State Owned Company, di mana berisi saham-saham state owned ataupun BUMN. Nah, di 2015 itu juga muncul POJK terbaru yang menjadi landasan hukum dari Exchange Traded Fund di Indonesia, yaitu POJK nomor 49 tahun 2015. 2017 kita juga akhirnya mengeluarkan ETF Sovereign Indonesia Sovereign Bonds, yaitu ini sebuah ETF dengan berbasis instrumen obligasi. 2018 juga Indo Premier Investment Management juga mengeluarkan ETF Pevindo High Grade atau biasa investor sering sebut namanya XIPI, dan semakin bertambah. Di 2018 total ETF di dunia itu ada sekitar 6.478, dan di 2020 jumlah ETF di Indonesia ada 41 per bulan Maret, di mana 25 ETF itu ditransaksikan di Indo Premier Sekuritas selaku dealer partisipan. Jadi perkembangannya cukup masif, dan mungkin saya lanjutkan sedikit. Landasan hukum dari ETF seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Yang Ratman, ada 4 landasan hukum dari ETF, yaitu nomor 1, Undang-Undang nomor 8 tahun 1995. Lalu ada di tahun 2015 kita ada 2 POJK, yaitu POJK nomor 48 tahun 2015, ini mengenai reksadana terproteksi dan reksadana dengan penjaminan dan reksadana indeks. Lalu POJK nomor 49 ini membahas mengenai reksadana berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Nah, berlanjut di tahun selanjutnya di 2016 muncul lagi POJK nomor 23, di mana POJK ini membahas mengenai reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Jadi ETF ini adalah produk investasi yang memiliki landasan hukum jelas dari POJK. Sekarang mungkin balik ke pertanyaan awal. Apa itu Exchange Traded Fund atau kita sebut ETF? ETF itu secara arti adalah reksadana berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. ETF adalah gabungan dari reksadana dan saham, di mana saham transaksi dilakukan pada jam bursa, memberikan dividen, diawasi OJK, bursa, dan KSE, dan saham itu diperdagangkan secara transparan. Sementara reksadana, yaitu terdiversifikasi, dikelola oleh profesional ataupun manajer investasi, diawasi otoritas jasa keuangan dan bank kastedian. Juga manajer investasi wajib buyback unit, dan transaksi ataupun fee itu relatif murah. ETF adalah gabungan dari saham dan reksadana, di mana kelebihan reksadana dan saham dan ETF itu diperdagangkan melalui dealer partisipan, yaitu Indo Premier Sekuritas, dan juga diawasi oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, dan Bank Kastedian.
Jadi ETF ini diperdagangkan seperti jam bursa dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore untuk di waktu normal karena kita lagi pandemi, jadi jam 9 sampai dengan jam 3 itu adalah waktu transaksi perdagangan ETF di Indonesia. Ini saya bahas sedikit mengenai sebuah perbandingan dari ETF, saham, dan reksadana konvensional, di mana transparansi portfolio untuk saham tidak berlaku. Reksadana konvensional itu, di sini saya masukkan kurang transparan, nanti saya tunjukkan kenapa saya sebut ETF itu merupakan portfolio yang sangat transparan. Diversifikasi juga terjadi di ETF, pembentukan harga tidak seperti reksadana konvensional di mana ada cut off time. ETF diperdagangkan pada saat jam bursa. Perantara untuk transaksi untuk saham ETF itu mengacu seperti saham, yaitu broker atau kita sebut di sini dealer partisipan. Nanti di sini akan ada pembahasan mengenai primary market dan secondary market. Nah, selanjutnya penyelesaian transaksi. Penyelesaian transaksi untuk ETF mengacu sama seperti saham, di mana transaksinya dilakukan dengan T+2, sementara reksadana konvensional itu dilakukan dengan maksimum T+7. Dan cash drag tidak berlaku untuk saham, sementara untuk ETF di bawah 2%. Untuk reksadana itu 2 sampai dengan 10%. Nah, ini yang juga hal menarik, 2 poin terakhir, yaitu di mana saham itu adalah komisi broker, untuk reksadana ada entry fee, switching fee, dan exit fee. Nah, ETF juga dilakukan sama seperti saham, yaitu komisi broker saja untuk biaya transaksi pembelian dan penjualannya. Nah, ini minimal investasi untuk saham, 1 lot, kita semua sudah tahu. Reksadana konvensional itu adalah Rp100.000 sampai dengan 1 juta, tergantung dari kebijakan setiap reksadana konvensional itu. Dan untuk ETF ada 2 jenis investasi yang bisa dilakukan oleh investor. Satu, yaitu melalui primary market, di mana ada yang kita sebut 1 unit kreasi atau 1 basket yang berisi oleh 1.000 lot saham. Dan kedua, melalui secondary market, yaitu 100 unit atau 1 lot. Itu sebagai sebuah perbandingan. Nah, ini sedikit contoh yang paling, menurut saya, paling gampang dicerna oleh investor. Kita bisa membayangkan jika kita membeli saham LQ45 secara manual, kita harus melakukan pembelian saham sebanyak ini, dilakukan dalam 1 kali entry. Dalam hal ini, untuk melakukan 45 transaksi saham secara sekaligus, apa yang bisa terjadi? Pertama, tracking error itu bisa lebih tinggi, analisa dan momentum itu bisa kurang objektif, dan yang terakhir, itu memakan waktu. Waktu ini akan sangat penting karena kita tahu investasi itu adalah sebuah timing, dan kita harus mengerti yang namanya sebuah momentum dalam melihat indeks. Nah, hal ini, 3 problem tersebut bisa diminimalisir dengan kita membeli indeks ETF RLQ45X. X ini kenapa disebutnya X? Karena ini adalah produk baru yang diciptakan oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga semua produk ETF itu huruf depannya selalu X gitu. Kenapa untuk LQ45 ini X-nya di belakang? Karena dia adalah ETF pertama yang ada di Indonesia, dan pada waktu itu belum ada aturan untuk melakukan kebijakan apakah ini produk investasi ETF, itu belum ada aturannya, sehingga proses pembentukan namanya menjadi RLQ45. Jadi, jika teman-teman J Club
investing ini mau membeli RLQ45 jauh lebih gampang ketimbang kita membeli 45 sahamnya sekaligus, di mana untuk membeli RLQ45X itu hanya dengan satu kali klik dan sudah bisa langsung memiliki saham-saham LQ45. Begitu kita sudah memiliki saham LQ45, kita tahu bahwa investasi kita itu satu, terdiversifikasi, kedua, transparan, yaitu kita tahu keseluruhan komposisi dari portfolio ETF tersebut, termasuk harga ataupun bobot dari setiap sahamnya. Ketiga, efisien, tidak dibutuhkan banyak waktu. Dan keempat, fleksibel. Fleksibel ini dalam artian pada saat kita mau melakukan jual ataupun beli, itu sudah mengikuti jam bursa. Nah, saya lalu melanjutkan ini ke yang namanya jenis ETF. Jadi hampir sama seperti reksadana konvensional, ETF itu ada dua, yaitu ETF pasif dan ETF aktif. Apa yang disebut ETF pasif? Ini yang tadi sudah disempat singgung oleh Eyang Ratman bahwa ada index fund. ETF pasif secara penjelasan pengertian adalah ETF yang dikelola secara pasif dengan pemilihan efek yang mengacu pada suatu indeks tertentu. Dengan begitu, kinerja ETF pasif adalah cerminan dari kinerja indeks yang menjadi acuan. Contohnya RLQ45 akan mengacu terhadap indeks LQ45 di Indonesia. ETF XIIT ataupun IDX30 akan mengacu terhadap IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Sementara perbandingannya dengan ETF aktif merupakan ETF yang dikelola secara aktif oleh manajer investasi berdasarkan kriteria dan pemilihan efek yang ditentukan oleh manajer investasi. Jadi dengan begitu kinerja ETF aktif ini sangat bergantung pada manajer investasi dari setiap ETF itu. Nah, ini sedikit perbedaannya lagi. ETF saham pasif, di mana untuk saham pasif ini minimum 80% efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan efek yang terdaftar pada indeks yang menjadi acuan, dan maksimum 20% instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan atau deposito. Nah, untuk jenis ETF saham pasif, porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata, mengikuti bobot ataupun weighting masing-masing saham terhadap indeks yang menjadi acuan, di mana pembobot-bobotan atas masing-masing saham dan paling kurang 80% dan paling banyak 120% dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam indeks yang menjadi acuan. Ini mungkin secara penjelasan, secara teori cukup membingungkan, tapi nanti saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan 80% dan 120% di presentasi di bagian belakang. Saya lanjut dulu ke bagian ETF saham aktif, juga hampir mirip, tetapi di sini dituliskan efek bersifat ekuitas dengan ketentuan minimum 60% pada saham-saham sektoral yang menjadi basis investasi. Dan untuk instrumen pasar uang, itu juga ada maksimum 20% yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan atau deposito. Lantas, bagaimana sih perbedaan yang namanya primary dan secondary? Lantas, bagaimana cara saya mau membeli dan menjual sebuah ETF? Ini produk yang liquid atau tidak? Itu mungkin pertanyaan teman-teman saat ini, gitu. Jadi ini saya masukkan juga contoh ETF IDX30 yang sudah kita sebut sebelumnya. Ini adalah komposisi atau konstituen dari ETF IDX30, di mana tidak seperti reksadana konvensional, biasanya kita hanya melihat 10 terbesar ataupun tanpa ditunjukkan weighting dari setiap saham ataupun biasanya diurutkan berdasarkan abjad. Sementara untuk ETF kita semua bisa melihat
dari nomor 1 sampai dengan ini saya nggak buka sampai bawah, sampai dengan porsi nomor 30 di mana weightingnya, jadi kita bisa melihat sendiri weightingnya Bank BRI ini 15,82%, sampai kita bisa melihat weightingnya salah satu saham bernama PTBA yang weightingnya sangat kecil, hanya 0,75, ataupun ITMG yang hanya 0,33% dari ETF IDX 30. Jadi di sini sebuah perbedaan yang paling jelas di mana saya sebutkan di awal, yaitu transparansi. Nah, bagaimana pembelian ETF secara primary? Pembelian ETF secara primary itu dilakukan melalui basket, dan indikasi NAB Premier ETF dihitung secara real time di pasar primer berdasarkan kalkulasi harga saham pembentuk indeks acuannya. Harga bid dan saham-saham menjadi bid ETF, dan harga offer dari saham-saham ini akan menjadi harga offer dari sebuah ETF. Dealer partisipan tidak perlu menyediakan persediaan unit kreasi ETF karena pembelian dilakukan langsung ke pasar secara real time. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pembelian 1 basket, 2 basket, 3 basket, ataupun 5 basket, kita bisa lihat harga NAV yang kita dapat itu relatif sama. Ini yang saya katakan sebelumnya adalah efisien. Jadi kalau kita membeli 1 basket IDX 30 itu seharga 55,8 juta. Dan kalau kita misalnya beli banyak, sekitar katakanlah 5 basket, itu di harga 278, NAV-nya juga sama seperti kita membeli 1 basket. Artinya kita bisa membayangkan kalau kita membeli 1 saham di 55 juta dan 1 saham di harga 278 juta, mungkin harganya kita nggak dapat harga bagus gitu. Nah, ini yang kita bilang sebuah efisiensi dari teknologi yang dimiliki Indo Premier Sekuritas sebagai dealer partisipan. Ini untuk penjelasan mengenai primary market-nya. Dan ini adalah sebuah workspace ETF. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki sebuah akun di Indo Premier Sekuritas, ini juga bisa langsung dibuka di bagian yang bertuliskan ETF di paling atas dari aplikasi Indo iPod di Windows kami. Di sini saya terangkan sedikit, ini sebagai sebuah contoh saja. Di sini investor, Bapak Ibu bisa memilih produk dari ETF yang ingin dibeli. Di sini saya mengambil contoh adalah RLQ45, yaitu ETF mengacu terhadap indeks LQ45. Ini akan ada 2 chart. Di sini adalah pergerakan dari ETF tersebut secara real time, dan ini adalah pergerakan indeks LQ45 secara real time. Kita bisa lihat sessionnya. Jadi ini bagian ini adalah intraday chart. Lalu berlanjut ke sebelah kanan, bagian ini adalah secondary market. Secondary market di mana Bapak Ibu bisa membeli ETF secara 1 lot, bukan seperti pembelian di primary market di mana Bapak Ibu membeli dalam bentuk 1 basket, yaitu 1000 lot gitu. Dan ini sebelah kanan adalah daftar efek RLQ45X. Nah, daftar efek ini juga Bapak Ibu bisa lihat untuk ETF-ETF lain yang berada di Indo Premier Sekuritas selaku dealer partisipan. Saat ini sudah ada 25 ETF, dan aset under administrasi kami kurang lebih di bulan Agustus itu di angka sekitar 10 triliun. Saya sedikit lanjutkan, ini adalah secondary market liquidity. Nah, ini hanya saya zoom dari bagian ini. Jadi secondary market liquidity adalah indeks LQ45 di bagian atas, dan ini adalah pembandingnya ETF RLQ45 di pasar primer. Jadi ini perbedaan antara RLQ45 dan LQ45 secara indeks. Di mana pembelian secondary market itu
minimal pembelian ETF adalah 1 lot. Dan di sini, ini juga merupakan salah satu teknologi yang dimiliki Indo Premier Sekuritas, di mana kami secara dealer partisipan berkomitmen untuk menyediakan kuotasi bid dan offer secara terus-menerus di pasar sekunder. Harga bid dan offer dilakukan secara real time melalui mekanisme elektronik untuk menghindari human error. Jadi sistem kami memungkinkan untuk menyediakan kuotasi bid dan offer secara terus-menerus. Jadi tidak ada yang namanya kurang liquid dan hal yang lain gitu. ETF RLQ 45 ini salah satu yang kami boleh simpulkan liquid di primary dan secondary marketnya. Ada berapa banyak sih ETF di Indo Premier Sekuritas selaku dealer partisipan? Ini saya hanya sebutkan beberapa. Di sini ada jenis pasif dan aktif dari sebuah ETF, di mana pasifnya ada banyak. LQ yang mengacu terhadap LQ45, IDX 30 untuk saham-saham syariah. Kita juga memiliki ETF Jakarta Islamic Index, SM Infra yang mengacu terhadap social responsible investment seperti Serika Hati juga kita punya. Kita juga memiliki ETF dengan high dividend, jadi berisi saham-saham yang memberikan dividen tinggi. Ini juga yang salah satu yang disenangi oleh investor, apalagi mereka memiliki view lebih long term. Dan ini ETF Indo iGrade, dan yang paling bawah ini adalah ETF terakhir, yaitu ETF MSCI Indonesia Large Cap mengacu terhadap MSCI Index. Dan ETF yang dikelola secara aktif yaitu Indonesia Consumer, Indo Financial, state-owned companies yang berisi saham-saham BUMN, dan juga obligasi Indonesia Sovereign Bonds. Masih banyak ETF lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan tempat, karena kita juga memiliki kolaborasi dengan manajer investasi selain Indo Premier Investment Management, yaitu dari Batavia Asset Management, BNI Asset Management, Dana Reksa Investment Management, Insight, ataupun MNC, dan Pinnacle. Selain saya memberikan penjelasan mengenai ETF itu apa dan bagaimana melakukan transaksi jual belinya, saya juga harus memberikan sebuah risiko. Ada 4 risiko yang kita harus mengerti dalam melakukan sebuah investasi. Risiko pertama adalah risiko pasar, risiko konsentrasi indeks, risiko manajer investasi, dan risiko fluktuasi harga ETF. Ini adalah 4 risiko utama dalam berinvestasi ETF. Lantas ini saya jelaskan secara cepat saja karena saya tidak ingin berlama-lama dan ingin cepat melanjutkan Q&A, yaitu di sini adalah cara pembelian dan penjualan ETF di pasar primer. Jika Bapak Ibu sudah memiliki akun aplikasi iPod, itu langsung bisa masukkan username dan password di sini. Lantas bisa masukkan login trading. Ini step kedua yang harus kita lakukan adalah aktivasi order. Pilih activate order di bagian menu bar, lalu pilih login trading. Step ketiga, kita bisa lihat pada menu bar, kita pilih ETF dan kemudian pilih ETF primary market. Step selanjutnya adalah ini. Pada pilihan ETF order book, silakan pilih choose untuk memilih ETF yang ingin dibeli ataupun dijual. Bapak bisa lihat di sini ada berbagai macam ETF, termasuk ini dari Ciptadana dan Pinnacle, MNC, semua bisa terlihat langsung. Jadi pilihannya bisa disesuaikan dengan risiko investasi yang dimiliki oleh masing-masing investor. Step kelima, jika kita sudah menentukan ETF apa yang ingin kita transaksikan, pada pilihan custom basket di bawah, silakan tentukan berapa basket. Misalnya ini saya masukkan sebagai contoh 3 ETF yang ingin dibeli ataupun dijual. Lalu di sini akan
Ini hanya saya zoom saja dari bagian sini, yaitu untuk menunjukkan angka ini adalah indikasi uang yang didapat jika dalam posisi sell. Dan angka yang hijau, indikasi uang yang dibutuhkan jika dalam posisi buy. Nah, ini cara beli pertama, yaitu buy hit, pembelian langsung ke pasar. Dan cara beli kedua adalah buy Q, pembelian dilakukan dengan cara mengantri. Waktu mengantri bergantung pada jumlah basket yang ingin dibeli. Fitur ini berguna untuk mendapatkan harga yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu sedang tidak melihat market atau mungkin mau nunggu indeks kurang lebih 10 menit lagi mau turun. Mungkin melihat investornya lagi sibuk pada jualan, kita mau beli di harga yang lebih bagus, kita melakukan pembelian secara antri. Nah, ini juga sama untuk cara jual pertama. Ini adalah sell hit, yaitu penjualan secara langsung ke pasar, dan ini adalah sell Q, penjualan dilakukan dengan cara mengantri, dan waktu mengantrinya bergantung pada jumlah basket yang ingin dibeli. Jadi tidak seperti saham di mana kita mengantri di harga tertentu untuk ETF, karena kita langsung dan dilakukan pada jam bursa, maka pembelian itu secara langsung akan ke pasar. Nah, ini juga cara pembelian ETF di pasar sekunder. Pembelian di pasar sekunder sama sebetulnya seperti pembelian saham pada umumnya, dan dapat menggunakan aplikasi iPod on Windows, iPod Go, ataupun iPod Ultima. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Kita bisa langsung masuk ke Q&A jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan lebih lanjut mengenai ETF. Kira-kira seperti itu. Yang Ratman, ada pertanyaan? Bisa langsung di-unmute mikrofonnya ataupun memiliki pertanyaan lain. Saya kira mungkin semuanya akan saya unmute mikrofonnya. Bisa di share screen-nya, bisa dilepas dulu Pak Adit? Bisa. Oke, saya akan unmute dulu mikrofon ya. Ya. Oh, sudah. Nih, saya cari unmute-nya di mana nih? Lupa. Atau siapa yang akan bertanya, silakan unmute aja mikrofonnya sendiri-sendiri. Ini ada pertanyaan, yang Ratman. Ini ada pertanyaan dari Satria, sepertinya saya bisa lihat di sini. Boleh jelaskan lagi yang beli langsung sama beli antri? Oke. Mungkin saya share kembali yang boleh ya. Silakan. Ya. Oke, ini juga. Nah, silakan di-share kembali. Iya. Ini saya buka lagi ya. Nah, ini tidak seperti saham di mana saham itu kita bisa melakukan antri di harga tertentu. ETF ini karena dilakukan pada jam bursa dan dilakukan langsung ke pasar, jadi sistem antri yang kita berikan itu bukan antri harga, melainkan antri itu diberikan akses dari basket yang ingin ditransaksikan. Jadi untuk pembelian di bawah 10 basket itu ada waktu antri kurang lebih sekitar 5 menit, dan di atas itu bisa di atas 10 menit. Jadi setelah 5 menit menunggu, itu akan langsung dilakukan pembelian ataupun penjualan. Itu karena kita buat sistem seperti ini supaya Bapak Ibu bisa melihat kembali orderan atau jual ataupun beli, sehingga meminimalisir resiko. Karena pada saat kita melakukan pembelian langsung
ke pasar itu transaksinya juga langsung done. Yang terjadi adalah sistem kita akan langsung memakan bid jika kita membeli ataupun langsung memasang di harga offer jika kita sedang menjual. Kurang lebih seperti itu, Pak Satria. Ada? Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua tuh dari Pak Pinggala. Ya. Satu basket itu terdiri dari beberapa saham ya di ETF. Betul, Pak Mas Pinggala. Jadi ETF itu adalah produk yang mengacu dari sebuah indeks, di mana indeks tersebut kan berisi konstituen dari beberapa saham. Jadi kita akan melihat misalnya IDX 30, jadi satu basket itu akan berisi ETF yang berisi konstituen IDX 30. Jadi kita akan lihat di situ ada Bank BCA, Bank BRI, Telkom. Jadi IDX 30 semuanya akan masuk di situ gitu. Weightingnya juga akan mengikuti IDX 30 gitu. Jadi tidak seperti pembelian saham satu persatu kita langsung beli satu basket. Itu meminimalisir yang kita sebut timing, momentum, dan fleksibel. Tidak seperti kita mau pilih antri ke 30 saham sekaligus kan lebih ribet dibandingkan jika kita membeli satu basket langsung. Ini mungkin saya lanjut ya, yang Rahman. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Mary Adeline, Pak Raditya, kalau beli saham ini kan lawannya ke IDX. Kalau yang ETF ini berarti antara kita dengan pihak Indo Premier ya Pak. Kalau iya, apakah dijamin oleh OJK? Lalu kalau antri ini kita bisa masukkan harga belinya secara manual ya Pak. Ini pertanyaan bagus dari Ibu Mary Adeline. Untuk ETF ini kita tidak memiliki yang namanya posisi. Jadi ETF ini diperdagangkan antara investor terhadap bursa. Jadi kita hanya memiliki sebuah sistem yang membuat itu dalam bentuk satu basket. Jadi investor itu akan langsung melakukan transaksi ke pihak pasar gitu. Jadi bukan antara investor dan Indo Premier. Itu yang sangat bisa dijelaskan, dan itu salah satu perbedaan yang cukup besar antara ETF dan reksadana konvensional, di mana barangnya, even kalau saya boleh share sedikit, di mana mayoritas investor ETF itu sekitar 91%, mungkin 95% sekarang itu adalah investor institusional, dan mereka juga termasuk memilih ETF karena memang transparansi dan fleksibilitas dari instrumen investasi ini. Jadi pembelian dan penjualan itu betul-betul dilakukan oleh investor itu sendiri dan langsung tanpa menunggu manajer investasi ataupun hal lain. Jadi investor bisa melakukan transaksi saat itu juga di jam bursa. Jadi risiko yang dimiliki oleh investor lebih terukur. Itu yang tadi kita sebut, makanya ada perbedaan T+ di mana ini juga sama seperti saham T+2 gitu. Jadi transaksinya betul-betul antara investor dan market. Tidak, Indo Premier hanya memiliki sebuah sistem. Pertanyaan keduanya, kalau antri ini kita bisa masukkan harga belinya secara manual ya Pak? Tidak, Ibu Mari. Jadi untuk antri ini hanya untuk antri menunggu. Jadi pada saat kita membeli, misalnya kita membeli satu basket, kita langsung sudah tahu NAV yang akan kita miliki itu berapa gitu. Jadi kita bisa, mungkin saya sedikit sambil share screen di sini, di mana di sini ya. Nah, ini di sini pada saat kita mau melakukan pembelian satu basket, Bu Mari, jadi kita sudah tahu
satu basket RLQ ini contohnya LQ45, satu basketnya itu kita akan memiliki NAV di harga segini, 1052,49. Kalau kita mau beli 2 basket juga kita bisa dapatkan di harga 1052,49. Jadi harganya kita sudah tahu di harga berapa, dan nanti sayangnya saya tidak bisa live demo karena live demo itu cuma bisa dilakukan pada jam transaksi bursa. Mungkin di lain kesempatan kalau kita ada waktu lagi yang Ratman, jadi saya bisa langsung tunjukkan live demo bahwa ini harga ini nih bergerak mengikuti pergerakan harga market, mengikuti pergerakan indeks gitu. Jadi harga ini tidak statis seperti ini. Jadi betul-betul mengikuti dari konstituen ke-45 konstituen dari ETF tersebut. Gitu. Silakan dilanjut pertanyaannya. Ya, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mas Satria lagi. Tadi kalau nggak salah ada ETF yang basisnya bond. Betul, apa kita akan terima pembayaran bunga juga? Betul, tetapi untuk saat ini untuk ETF bond itu masih OTC, yaitu over the counter. Jadi belum ada. Kita kalau boleh saya sedikit buka aja, kita saat ini juga sedang mengembangkan teknologi untuk melakukan pembelian ETF bond secara sistem seperti ini, di mana bisa dilakukan secara melalui IPOT juga. Namun itu masih dalam tahap pengembangan, dan iya, kita akan terima, investor akan menerima pembayaran bunga juga. Itu untuk ETF Indonesia Sovereign Bonds kami. Hasilnya tergantung indeks LQ45. Betul. Nah, ini yang kita bilang adalah sebuah momentum di sini. Pertanyaan Pak Lukito ini bagus. Jadi karena saat ini kan market kita cukup volatile ya. Jadi kita bisa aja melihat paginya hijau, tutupnya siangnya hijau, tutupnya merah, dan pada closingnya hijau lagi. Nah, itu kalau kita di reksadana konvensional itu kan udah ada cut off time. Jadi kalau kita lakukan pembelian sebelum jam 1 siang, yang terjadi saat ini adalah ya kita akan dapat NAV di sore hari. Tetapi kalau kita melakukan pembelian pada saat pagi hari di mana market itu sedang terkoreksi, dan pada sore hari marketnya itu bisa atau mungkin sebelum satu marketnya sudah hijau, kita sudah mau jual lagi, itu juga sudah bisa dilakukan oleh investor. Itu yang kita bilang ini dari sebuah risiko yang terukur, dan investor yang memiliki yang membeli ETF primary itu produknya ETF-nya akan disimpan oleh di portfolio investor itu sendiri gitu. Kayak misalnya investornya institusi, dia kan memiliki bank custody, maka produk ETF itu akan disimpan oleh bank custody-nya si institusi gitu. Tidak seperti reksadana konvensional di mana produk tersebut, unit yang kita dapat itu kita cuma memiliki NAV ya, tapi unitnya itu ada di dalam bank custody-nya manajer investasi. Gitu. Ini mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Lukito. Ini mungkin saya lanjutkan sedikit pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi. Cara analisa teknikal dan fundamental bagaimana Pak untuk ETF-nya untuk bisa putuskan buy and sell? Kita biasa melihatnya secara teknikal Pak Budi, karena saat ini kan indeks kita cukup volatile ya. Jadi kalau saya boleh share juga, banyak klien kita yang juga akhirnya trading indeks Pak, karena memang market kita itu saat ini volatile, tapi justru beberapa orang melihat volatility ini sebagai momentum untuk transaksi jual beli gitu. Jadi biasanya orang melihat ini untuk melakukan buy and sell secara teknikal, dan betul karena ini isinya sebuah saham keseluruhannya. Jadi secara fundamental kita akan melihat laporan keuangan. Kita selalu bilang bahwa untuk meminimalisir yang namanya risiko dari sebuah market itu kita harus beli market gitu. Jadi kita nggak bisa punya satu sektor aja, misalnya sektor consumer aja atau sektor perbankan saja, tapi kita harus punya semua, dari perbankan sampai dengan infrastruktur seperti jasa marga ataupun
gas contohnya. Nah, itu untuk meminimalisir risiko investasi kita itu tidak bergerak jauh dari indeks, tidak bergerak jauh dari IHSG yang dimana itu menjadi acuan dari semua investasi ataupun produk investasi di Indonesia, baik itu ETF ataupun reksadana konvensional. Jadi untuk fundamentalnya juga kita harus lihat fundamental dari setiap saham itu, dan biasanya kita tidak akan melihat dari setiap saham per se, artinya kita akan melihat sektornya. Itu memang secara umum di Indonesia itu sektor yang menjadi penopang adalah sektor perbankan. Makanya kita bisa lihat dari setiap ETF itu hampir sektor perbankan itu kurang lebih memiliki bobot sekitar 40% dari ETF. Kalau saya boleh hitung-hitung itu, dan beberapa bahkan bisa memiliki bobot perbankan yang jauh lebih besar di angka sekitar 55%. Jadi pada saat marketnya seperti ini, banknya lagi, contohnya lagi terkoreksi seperti hari ini, jika tadi dibelikan ETF, besok rebound ya, besok sudah mau di profit taking, bisa langsung dilakukan profit taking. So itu keputusan buy and sell betul-betul dimiliki oleh investor pada saat jam bursa. Ini saya lanjutkan pertanyaan dari Pak J. Wiratama, berapa fee untuk beli dan jualnya? Untuk fee beli dan jual itu fee-nya normal. Di Indo Premier itu fee untuk beli 0,19% dan fee untuk jual 0,29%. Sama seperti kita membeli saham di Indo Premier juga. Itu cukup straightforward. Itu mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Apakah investor bisa mengetahui weight dari masing-masing saham yang menjadi konstituen di ETF tersebut? Di manakah informasi tersebut bisa diperoleh? Ini juga pertanyaan bagus. Terima kasih Ibu Mulyawati. Jadi di sini boleh dilihat ya. Ini contohnya. Saya besarkan gambarnya. Nah, ini adalah contoh weighting dari setiap saham di ETF LQ45, di mana BBCA itu weightingnya 15,73, BRI 14,72%, dan sampai dengan yang bobot kecil, ini masih ada di bawahnya lagi, sampai 0,3%, itu bahkan kita bisa lihat, bahkan Bapak Ibu dibandingkan reksadana konvensional, ETF itu kita bisa menunjukkan juga cash komponen. Nah, cash komponen ini merupakan sesuatu yang hampir tidak pernah di-share oleh reksadana konvensional. Ini cash komponen kita untuk ETF sangat kecil, apalagi ETF itu berbasis indeks ya. Jadi ETF yang dikelola secara pasif. Jadi cash komponennya kecil, sehingga itu fully invested produk ETF pasif ini. Gitu. Lalu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Saya lanjutkan pertanyaan dari Dr. Muhammad. Ini bisa entry dan exit sendiri atau yang melakukan entry dan exit Indo Premier-nya ya. Untuk melakukan entry dan exit itu betul-betul dilakukan oleh investor. Indo Premier sekuritas ataupun divisi saya, ETF Trading Desk ini hanya menyediakan sistem dari transaksi untuk ETF. Jadi kami memiliki sistem, investor yang akan melakukan sendiri. Jadi Bapak Ibu, jika sudah memiliki account di Indo Premier, bisa langsung melakukan entry dan exit sendiri. Begitu Bapak Ibu melakukan pembelian, produk ETF tersebut langsung berada di portfolio Bapak Ibu. Nanti jika ada dividen, ETF langsung diberikan ke portfolio Bapak Ibu itu sendiri. Gitu. Ini mungkin juga belum ada pertanyaan. Saya lagi scrolling ke bawah, belum ada pertanyaan mengenai dividen. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan juga, karena dividen ini juga sesuatu yang penting. Apakah ETF itu memberikan dividen seperti reksadana konvensional ataupun seperti saham? Jawabannya
tidak ada kewajiban Bapak Ibu untuk ETF, untuk manajer investasi yang memiliki ETF untuk melakukan pembagian dividen. Tidak ada kewajiban. Namun, manajer investasi bisa melakukan pembagian dividen. Contohnya yang akan dilakukan oleh 3 ETF kami, yaitu RLQ45, IDX30, dan XISC, yaitu ETF berbasis saham-saham BUMN. Itu tahun ini kita membagikan dividen kurang lebih sekitar untuk RLQ45 itu di angka Rp16, untuk IDX30 itu di sekitar Rp9, dan untuk XISC, Indo Companies atau BUMN, itu di sekitar angka Rp11 per saham. Jadi kurang lebih, ya kalau membeli IDX30 langsung dikalikan aja dengan jumlah jumlah basket yang kita miliki. Jadi angkanya sebenarnya cukup lumayan gitu. Ini mungkin saya lanjutkan lagi. Apakah bobot tiap saham sudah diatur di dalam ETF? Bagaimana cara perhitungan pembobotannya? Nah, ini hampir mirip sebetulnya jawabannya ya. Jadi pengaturan sebuah indeks ataupun pembobotan itu mengacu terhadap indeks yang indeks acuan. Jadi kalau kita mengacu terhadap LQ45, ya pengaturan weighting-nya disesuaikan dengan LQ45, tapi dengan batasan 80% sampai dengan 120% dari mengacu terhadap indeks tersebut. Jadi kalau misalnya ya LQ45 itu kan isi sahamnya 45 saham. Untuk 80%-nya itu manajer investasi jika membuat ETF LQ45 bisa minimum di 38, kurang lebih di sekitar 38 saham. Itu 80%-nya dari indeks LQ45. Ini diatur oleh OJK, dan untuk ETF yang diperdagangkan atau ditransaksikan secara aktif itu juga diatur weighting-nya, di mana ada maksimum weighting di angka 10%. Jadi tidak boleh melebihi 10% untuk pembobotan weighting-nya. Ini juga pertanyaan selanjutnya, ETF ini hitung profit loss-nya itu sama dengan saham ya, tetapi hanya bedanya ini indeks dari saham-saham ya Pak. Ya, mohon maaf, apa ini sama dengan misalnya kalau kita beli S&P atau SPK di CFD? Hampir mirip Bu, jadi hitung profit dan loss-nya sama seperti saham, jadi pergerakannya juga live, sama persis, dan Ibu bisa lihat secara daily basis ataupun real time pergerakan dari ETF tersebut. Hanya mungkin Ibu tidak akan melihat lonjakan kenaikan ataupun penurunan dari dengan memiliki ETF, karena secara umum ETF itu dimiliki oleh investor untuk meminimalisir volatilitas gitu. Jadi investor yang memiliki yang dia untuk mengurangi volatilitas, dia akan memilih ETF ketimbang dia masuk ke 1-2 jenis saham, karena kan stock picking ataupun pemilihan saham itu bukan merupakan hal yang gampang, apalagi di masa seperti ini ya, di mana indeks itu bergerak volatile sekali gitu. Jadi biasanya orang akan melakukan pembelian ETF itu untuk meminimalisir volatilitas. Jadi profit and loss-nya sama persis seperti dengan saham. Ini pertanyaan selanjutnya, spread beli jual berapa poin ya? Terus ETF yang aktif artinya NI-nya juga bergerak untuk naikin NAV, atau maksudnya gimana? Betul. Jadi spread jualnya ini bisa dilihat nih, ini untuk dari yang primary. Nah, ini kita bisa lihat. Ini sebagai contoh aja, kenapa saya bilang primary market itu jauh lebih efisien ketimbang kita membeli di secondary market. Primary market itu jika kita melakukan pembelian satu basket sampai dengan, katakanlah kita mau beli 29 basket, dari pembelian 100 juta sampai dengan 3 miliar,
itu kita bisa mendapatkan NAV yang sama di sini, Satria. Jadi ini adalah spread yang kadang-kadang investor itu kebanyakan investor institusi ya melihatnya sebagai sebuah efisiensi, di mana kita bisa bayangkan kalau kita mau membeli saham seperti contohnya XL ya di sini kan ada XL. Gitu kalau kita beli saham XL 100 juta sama 3 miliar itu bisa makan 3-4 papan gitu. Angka yang kita dapat, average price yang kita dapat untuk sebuah saham itu akan bisa-bisa tinggi dibandingkan indeks. Sementara untuk ini jauh lebih efisien untuk pembelian secara primary. Nah, kenapa saya nggak beli di secondary aja? Di secondary bidnya lebih murah nih, 1028, sementara offernya saya bisa jual di 1042. Nah, ini juga sesuatu hal yang cukup bagus karena kita memiliki sistem bid offer ini otomatis kita berikan gitu. Tetapi ini transaksi ini mungkin tidak akan, bisa aja kita ngantri di 1028 tapi belum tentu dapat kalau marketnya tidak bergerak ataupun tidak ada yang offer ke arah ke sini gitu. Jadi betul-betul dua hal yang cukup berbeda gitu. Kenapa bisa perbedaannya cukup jauh? Karena sistem kami itu juga melakukan pembelian lewat pasar. Artinya kita membeli dalam basket dan sistem kita memecah dalam bentuk lot seperti ini. Jadi kita Indo Premier kena fee untuk beli satu basket dan kena fee jual untuk di secondary market. Itu yang membedakan sebuah transaksi antara primary dan secondary. Ini lebih ke arah teknis, tetapi yang bisa saya share adalah Bapak Ibu bisa memilih. Kita memberikan fleksibilitas pembelian apakah mau dilakukan lewat primary market ataupun secondary market. Ini mungkin mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari saya, Pak Satria. Ini ada pertanyaan, kita beli pakai harga offer atau bid? Ini hampir mirip Pak seperti saham, di mana kalau kita mau beli kita beli lihatnya di harga offer, kalau kita mau jual kita jualnya di harga bid. Jadi kita lihat yang paling atas ini. Jadi yang kita dapatkan akan di harga segini kalau kita mau beli, kalau kita mau jual akan berada di harga segini. Ini dengan asumsi statis ya, karena marketnya itu bergerak ya. Ini juga angka bid dan offer ini akan terus bergerak selama jam bursa. Gitu. Dividen dari komponen emitennya apakah diberikan? Ini tadi sudah saya jawab bahwa ETF-nya itu sudah tidak diwajibkan untuk memberikan dividen, tetapi beberapa manajer investasi mau membagikan dividen untuk investor. Jadi ETF bisa diberikan. Ini mungkin saya lanjut lagi ya, yang Ratman ya. Ini apa harga sama primary dan secondary ini barusan sudah saya jawab ya. Apakah ETF bisa disimpan lama dan ada berapa banyak ETF yang bisa ditransaksikan? Harga primary dan secondary sudah saya jelaskan tadi Pak perbedaannya. Apakah ETF bisa disimpan lama? Bisa Pak, bisa banget karena seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kurang lebih sekitar 95% investor ETF di Indonesia itu adalah institutional investor yang juga memiliki view jangka panjang. Jadi ETF ini sangat bisa untuk disimpan lama. Ada berapa banyak ETF yang bisa ditransaksikan di Indo Premier Sekuritas saat ini di universe kami ada 25 ETF Pak Budi yang bisa ditransaksikan. Jadi nggak perlu khawatir mungkin pilihannya sedikit dan segala macam. Bapak bisa lihat sendiri masing-masing ETF itu MI-nya, manajer investasinya siapa, dan ini mengacu terhadap indeks ataupun
tidak gitu. Jadi investor saat ini memiliki kebebasan untuk memilih 25 ETF. Ke depan kita akan punya ETF lain, jadi mungkin saya nggak bisa share namanya, cuma kita sedang mengeksplor untuk punya lebih dari 25 ETF untuk saat ini. Ini apakah bobot masing-masing konstituen di ETF dievaluasi setiap periode tertentu atau suka-suka manajer investasi? Nah, ini pertanyaan bagus juga ini dari Mulyawati. Jadi untuk ETF yang dikelola secara indeks, maka itu akan dilakukan rebalancing sesuai dengan jadwal rebalancing dari indeks acuan. Misalnya minor rebalancing untuk LQ45 ataupun IDX itu di bulan Januari. Maka ya jika ada perubahan di bulan Januari, ETF yang mengacu terhadap indeks tersebut juga akan diubah konstituennya. Dan itu akan dilakukan oleh manajer investasi. Jadi investor saya ataupun siapapun di luar sana ya udah tinggal nggak ada yang perlu dilakukan lagi karena rebalancing itu akan dilakukan oleh manajer investasi gitu. Nah untuk yang bagian kedua suka-suka manajer investasi itu untuk ETF dilakukan yang dikelola secara aktif. Kalau dikelola secara aktif, maka manajer investasi memiliki view tersendiri terhadap indeks. Jadi dia boleh pembobotan dan evaluasi itu boleh dilakukan oleh manajer investasi. Tapi jika dia dikelola secara pasif, dia harus wajib mengikuti indeks acuan. Ini mungkin saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pinggala. Apakah ETF ini berarti sama dengan future market? Saya kurang paham, Pak Bu Pinggala, future market itu seperti apa. Tetapi ETF ini sebetulnya isinya saham, Pak. Cuma investor diberikan kebebasan yaitu transparansi dan fleksibilitas, di mana dua hal ini mungkin tidak bisa diberikan oleh reksadana konvensional yang selama ini Bapak Ibu lebih familiar. Itu yang bisa saya jelaskan karena saya tidak paham future market itu seperti apa, karena future ya itu dua hal yang berbeda. Kalau ini kan ETF isinya equity gitu. Di Bursa Efek Indonesia selain Indopreneur, apakah masih banyak dealer partisipan yang lain? Ada, saya boleh share, mungkin ada, saya sebut aja mungkin ada sekitar 3 ataupun 4 dealer partisipan lain, tetapi Bapak Ibu mungkin bisa yang memberikan fleksibilitas untuk melakukan transaksi sendiri, itu mungkin hanya kami, karena kami secara sistem sudah jauh lebih develop. Eyang Ratman juga tadi sudah menceritakan dari 2013-2014 sudah punya IDX 30 dan kita sudah pertama kali mengeluarkan ETF ini dari tahun 2007 gitu. Jadi kita akan melihat perbedaan yang cukup jauh antara Indo Premier Sekuritas sebagai dealer partisipan dengan sekuritas lain sebagai dealer partisipan. Tapi ada sekitar 4 ataupun 5 dealer partisipan selain Indo Premier Sekuritas. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ina. Berarti lebih menguntungkan transaksi di pasar primary dibandingkan dengan pasar secondary. Betul, lebih menguntungkan di pasar primary dibandingkan pasar secondary. Karena investor bisa mendapatkan harga yang efisien. Tetapi kita mengerti bahwa ETF ini kan transaksinya dilakukan dalam bentuk basket. Jadi kita juga memberikan akses untuk investor yang mungkin belum memiliki dana yang cukup banyak, dia mungkin tapi tertarik berinvestasi ETF, maka ada secondary marketnya. Jadi kita selalu bilang bahwa diberikannya akses primary dan secondary ini untuk membuka akses investor untuk melihat dan
mengeksplor yang namanya ETF sebagai salah satu instrumen investasi. Apanya? Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi. ETF ada banyak saham, apakah analisa keuangan di tiap saham untuk ETF? Ada Pak, tetapi analisanya akan lebih ke sektor. Jadi misalnya sektor-sektor yang kuartal 3 dan kuartal 4-nya biasanya secara fundamental itu bagus, misalnya infra ataupun konstruksi, maka biasanya investor mungkin bisa switching dari ETF-ETF yang mungkin punya bobot banyak di sektor yang cukup defensif seperti consumer ataupun retail, mungkin mau melihat yang lebih banyak infranya, karena biasanya mungkin di kuartal 3 dan kuartal 4 sektor infra itu jalan karena banyak proyek yang bisa dilakukan. Ini mengacu pada waktu normal ya Pak Budi, di mana kita belum ada pandemi. Kalau pandemi kan mungkin kita lain lagi, tetapi kurang lebih momentum seperti itu bisa dilakukan, tetapi tidak mengacu ke 1-2 saham, tetapi lebih ke sektor dari masing-masing saham itu sendiri. Gitu. Ini mungkin pertanyaan lanjutannya, sangat menarik. Maaf Pak, ETF sangat menarik tetapi masih sangat awam. Jadi ada jaminan misalnya kalau suatu saat kita melihat LQ45 sedang jatuh, terus kita mau jual, apakah pasti akan terjual? Atau mekanismenya sama dengan saham, harus menunggu jika ada yang mau beli? Pertanyaan tadi karena saya ingat akan bumi begitu Pak. Oke. Ini cukup menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau LQ45 sedang jatuh, apakah kalau kita mau jual, apakah sudah pasti akan terjual? Sudah pasti akan terjual, Bu. Jadi jika sahamnya ini tidak, katakanlah dia selama sahamnya itu masih diperdagangkan, itu akan langsung terjual secara otomatis gitu. Jadi itu Ibu bisa membayangkan sebuah saham yang misalnya Ibu mau jual dan bidnya masih banyak, Ibu bisa langsung jual di harga paling atas gitu. Jadi tidak ada ketakutan apakah ini LQ45 nggak bisa dijual apa enggak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau ternyata ada satu saham yang disuspend dari ETF tersebut? Nah, ini yang menarik. Jadi, investor jika mau melakukan penjualan ataupun pembelian, tetapi ada salah satu saham yang disuspend, misalnya contohnya di sini adalah Jasa Marganya disuspend, mungkin ya, sebagai contoh aja. Itu kita bisa langsung melakukan alokasi. Tetapi itu harus harus kita koordinasikan dengan manajer investasi dari pemilik ETF itu. Apakah pembelian ETF itu boleh kita buka? Jadi artinya pembelian ETF itu akan dilakukan tanpa melakukan transaksi jasa marga, ataupun bisa dilakukan suspend beli saat itu juga. Gitu. Jadi itu bisa dilakukan oleh kami sebagai Indo Premier Sekuritas. Jadi nanti terus gimana Pak, posisi uang yang harus diberikan ke jasa marga ini seperti apa? Nanti akan masuk ke dalam komponen cash. Jadi nggak perlu khawatir hal-hal yang kayak gini nggak mungkin kejadian gitu. Dan apakah MI bisa memasukkan saham-saham yang katakanlah mid to low cap ya, kalau kita boleh ngomong. Terus bisa nggak sih Mas, manajer investasi itu masukin saham-saham seperti kayak bumi? Sayangnya kalau saya boleh jujur, tidak bisa Ibu, Bapak. Jadi kita sangat memikirkan likuiditas dari ETF, kita mengerti sekali, jadi kita berusaha berada di pihak investor, di mana resiko yang dimiliki oleh ETF ini adalah resiko yang terukur. Investor itu tahu dan bisa melakukan jual beli sesuai keinginan mereka. Jadi makanya kita di Indo Premier Sekuritas itu juga memiliki tim risk management, di mana jika ETF itu yang dikelola secara aktif, tetapi memiliki saham-sahamnya yang quote unquote mungkin kayak gorengan, kita nggak bolehin itu masuk ke dalam ETF. Karena ya saham ya nanti kalau dia nggak ada bid offernya, kasihan investornya yang kesulitan untuk melakukan jual beli. Jadi kita
berusaha berada di pihak investor di mana kita mau menghindari risiko-risiko yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini pertanyaan lanjutan. Pak, tolong tanya ETF LQ45 yang dibeli indeksnya atau saham LQ45? Yang dibeli adalah saham-sahamnya. Jadi kayak ini, jadi pada saat Ibu melakukan pembelian satu basket RLQ45, maka di dalam satu basket itu Ibu sudah memiliki BCA, BRI, Telkom, BMRI, sampai dengan Jasa Marga, sampai dengan ke bawah MNCN segala macam. Jadi yang dibeli itu saham-saham LQ45-nya, bukan indeksnya. Dan ini pertanyaan Pak Budi lagi, satu ETF apa semua porto ditampilkan semua? Satu ETF apa bisa volume transaksi berapa termasuk liquid ETF? Apakah selama ini ETF pernah di delisting atau di blacklist? Ini juga pertanyaan bagus Pak Budi, terima kasih. Satu ETF apakah semua porto ditampilkan semua? Semua porto ditampilkan semua Pak. Jadi kalau Bapak punya aplikasi Indo Premier, ini sebenarnya bisa digeser ke kanan di mana bisa melihat perubahan dari harga ataupun jumlah lembar setiap saham tersebut. Jadi kayak ini BCA weighting-nya 15,73, ini kalau saya geser ke kanan, itu bisa kelihatan 15,73% itu berapa lembar sih saham BBCA-nya, itu bisa dilihat sampai dengan ke arah situ Pak. ETF volume transaksi berapa, ini saya nggak buka yang namanya ETF evaluator, tapi nanti mungkin kalau saya boleh dikasih kesempatan lagi sama Eyang Suratman, saya bisa buka live demonya, karena itu live demo akan lebih seru kalau boleh saya share, karena akan langsung bisa melihat transaksi saya contohkan beli ataupun jual langsung muncul di portfolio, kurang lebih seperti itu. Jadi volume transaksi, kedalaman transaksi yang bisa dilakukan investor sangat besar. Sistem kita Pak Budi itu bisa melakukan pembelian sampai dengan 172 miliar langsung. Jadi kalau misalnya mau beli, ada investor yang mau beli 1.673 basket langsung, itu langsung bisa, langsung dan saat itu juga. Nah, apakah dengan begitu 1.673 itu langsung habis ataupun langsung hilang bid offer-nya? Enggak, karena kita melakukan pembelian itu di pasar, itu sama banget kayak kita ngelihat bid offer di sebuah saham. Jika bidnya habis, akan ada yang ngebid lagi, ataupun offer habis akan ada yang offer lagi. Jadi angka-angka ini bergerak sesuai dengan pergerakan dari konstituennya tersebut. Jadi ETF itu sangat liquid. Dan apakah pernah selama ini ETF pernah di delisting? Tidak pernah Pak. Jadi kita boleh dibilang kita punya risk management itu jauh lebih strict dibandingkan risk manajemennya manajer investasi. Karena kita sebagai dealer partisipan itu harus memberikan likuiditas kepada investor dalam bentuk secondary market. Nah, jadi kita percaya bahwa seharusnya investor itu resikonya bisa dimitigasi dengan adanya ETF. Kita tidak mau ETF itu berisi saham-saham yang mungkin quote-unquote gorengan dan yang lain. Jadi biasanya jika manajer investasi mau masukkan 1-2 nama yang katakanlah mid small cap, kita biasa review terlebih dahulu. Jadi nggak serta-merta mereka bisa masukkan karena ya itu tadi gitu. Kita berusaha memikirkan view dari investor untuk memitigasi risiko gitu, karena risiko yang seperti itu yang kita harus kurangi. Jadi kita mau investor itu memiliki transparansi terhadap investasi yang mereka miliki, dan kita mau juga investor memiliki fleksibilitas untuk melakukan transaksi jual beli dari produk investasi ETF tersebut. Mungkin saya lanjut, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Kito. Kalau ada emiten di Depok dari LQ45, apakah ETF LQ45 otomatis ikut? Iya, Pak, ETF-nya ikut. Misalnya contoh kemarin ada di LQ45 ada exit-nya LPPF dan MDKA langsung masuk. Jadi pada saat pengumuman
bursa itu sudah memberikan waktu kurang lebih 5 hari, pengumuman hari Senin biasanya ya. Saya kasih contoh aja. Misalnya di bulan Juni-Juli, di bulan Juli itu sudah diumumkan bahwa yang masuk additional ke dalam LQ45 ada berapa nama, yang keluar ada berapa nama. Kita biasa manajer investasi diberikan waktu 5 hari untuk melakukan rebalancing atas nama-nama yang akan masuk dan jual tersebut. Yang diutamakan yang dijual terlebih dahulu. Investor tidak perlu pusing-pusing untuk melakukan ikut-ikut melakukan rebalancing karena hal itu semua sudah dilakukan di sisi manajer investasi. Nanti pada saat tenggat waktunya, investor tinggal lihat isi dari ETF LQ45 itu akan sudah berubah langsung. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Gitu. Ini Indo Premier yang mengelola RLQ45. Nah, pertanyaannya adalah saham-saham LQ45 menjadi konstituen ETF ini ada di mana? Siapa yang menyimpan? Nah, Indo Premier ini jadi ada dua. Jadi Indo Premier Sekuritas kayak saya, ETF Trading Desk adalah dealer partisipan. Kita yang menyediakan sistem. Produk ETF itu dikeluarkan oleh Indo Premier Investment Management. Nah, saham-saham LQ45 menjadi konstituen ini ada di mana? Jadi, investor yang membeli ETF akan langsung mendapatkan satu basket. Di dalam basket tersebut, itu sudah ada komposisi dari kurang lebih 45. Jika kita membeli RLQ45, investor isi ETF-nya adalah 45 saham tersebut. Gitu. Jadi basket dari ETF itu akan dimiliki dan disimpan oleh investor. Gitu. Jadi hal itu yang penyimpanan ini yang menjadikan perbedaan jika dibandingkan reksadana konvensional. Kalau saya boleh share, gitu. Jadi kita sebagai investor tidak perlu khawatir. Misalnya kita tidak boleh keluar sama MI, nggak mungkin karena barangnya di kita, barangnya ada di investor, gitu. Jadi kita percaya bahwa harusnya investasi itu pemilihan jenis investasi itu bukan memang sulit, tetapi proses investasi itu bukan hal tidak perlu susah gitu. Jadi itu seharusnya menjadi sesuatu yang dipermudah gitu. Jadi kita di sini Indo Premier Sekuritas berusaha mempermudah dengan yang adanya ETF, dan ETF ini sangat common, sangat normal karena di luar sana hampir semua melakukan transaksi ETF karena ya fleksibel dan transparan gitu. Jadi yang menyimpannya ya investor itu sendiri. Jadi jika besok membeli IDX 30 ETF ataupun ETF LQ45 ya langsung ada di portfolio ataupun RDN masing-masing investor. Mudah-mudahan itu menjawab ya, Mulyawati. Ini mungkin dari Kito ada karakter reksadananya ya. Iya betul. Jadi ini adalah sebuah gabungan. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu, karena ya balik lagi ini kita mengikuti apa yang ada di luar sana, di mana transparansi dan fleksibilitas itu menjadi sesuatu yang penting, apalagi di masa seperti ini di mana indeksnya volatile. Mungkin beberapa dari kita juga mengikuti proses apapun berita-berita yang terjadi di akhir tahun lalu, di mana ada beberapa mungkin asuransi ataupun aset manajemen yang mungkin quote unquote tidak beroperasi dengan benar itu. Maka ujung-ujungnya transparansi itu sangat penting untuk dimiliki oleh investor, dan perlu diingat juga fee-nya cukup bersaing di 0,19, 0,29. Jadi kita sih melihat ini sebagai salah satu pilihan investasi Bapak Ibu. Jika memang sudah familiar di saham, sudah pernah melakukan transaksi reksadana konvensional, mungkin bisa dilihat juga yang namanya ETF sebagai salah satu pembanding investasi di sektor capital market.
Mungkin itu ada pertanyaan lain. Sepertinya mudah-mudahan cukup jelas, Yang Ratman. Apa saya kecepatan ya tadi jelasinnya ya? Sangat jelas. Oh, sorry, yang ini ada pertanyaan lagi, Pak. Misalnya amit-amit kalau ada apa-apa dengan Indo Premier, ETF kita masih tetap ada atau juga ikut bermasalah. Maaf ya kalau sangat awam. Eh, Benar banget, Ibu. Mungkin ini pertanyaan yang paling basic dan semenjak akhir tahun lalu kita banyak sekali ditanyakan seperti ini gitu. Eh, Kalau misalnya MI-nya bermasalah, katakanlah contoh ya, ini saya sebagai contoh amit-amit, Indo Premier Investment Management itu bermasalah. Ya, barangnya ini kan, basketnya ini kan ada di sisi investor. Jadi investor itu bisa serta-merta langsung, jadi kalau misalnya MI-nya yang bermasalah, itu bisa diganti pakai MI yang lain. Jadi misalnya Ibu punya RLQ 45, tapi ETF manajer investasi itu bermasalah. Nah, itu bisa langsung di switching. Itu sistem. Kita bisa melakukan seperti itu. Itu kalau MI-nya bermasalah. Jadi produknya akan tetap ada, Ibu akan tetap memiliki produk tersebut. Itu kalau MI-nya bermasalah. Bagaimana kalau ternyata Indo Premier sekuritasnya yang bermasalah? Nah, kita sudah memikirkan dan ini sudah diatur juga dalam OJK bahwa ETF itu bisa dilakukan in kind. Artinya basket yang dimiliki oleh investor itu bisa ditukar langsung dengan jumlah saham yang dimiliki. Jadi istilahnya basketnya ditukar, itu investornya dapatnya sahamnya, ke seluruh sahamnya langsung. Mungkin kebayang nggak ya? Jadi jadi nggak perlu takut. Itu kalau Indo Premier yang bermasalah, basket Ibu yang Ibu miliki di sini itu bisa ditukar in kind ke sahamnya. Jadi yang Ibu miliki bukan lagi basket, tapi isi dari basketnya, yaitu ya BCA sebesar 15,73%, dengan weighting sebanyak 15,73%, BRI dengan weighting sebesar 14,72%. Jadi barang tersebut, saham tersebut ada di RDN investor gitu. Nah, ini kita sudah mikirin sampai ke situ. What if skenario-nya udah panjang. Mungkin ya ini track record juga ya, karena kita sudah berada di industri cukup lama gitu, dan ETF ini kan kurang lebih sekitar 4 tahun dari Indo Premier dibuka, kita langsung buka yang namanya ETF gitu. Jadi resiko-resiko seperti ini kita sudah pikirkan. Jadi kita percaya sekali bahwa investasi, terutama seperti ini, itu betul-betul based on trust, Bapak Ibu. Jadi kita nggak mau ngecewain trust dari investor, sehingga what if skenario yang ditanyakan oleh Ibu Mary ini itu sudah kita pikirkan gitu. Ya, ya. Nanti pertanyaan mengenai itu tercatat di KSE itu pertanyaan terakhir ya. Oke, siap. Pertanyaan sampai di situ, tapi dijawab dulu yang KSE itu. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya. Jika saya beli ETF tercatat di KSE ya? Betul, tercatat di KSE. Jadi saya mungkin boleh cerita sedikit. Jadi kalau misalnya suka buka KSE itu setiap akhir bulan dia akan memberikan laporan kepemilikan. Nanti akan terlihat tuh kalau Bapak Ibu download isinya, dibuka di Excel, akan terlihat isinya. Jadi ada investor-investornya siapa aja. Jadi kurang lebih itu semua tercatat di KSE. Gitu. Jadi investor itu juga tahu bahwa mereka memiliki produk apa aja, itu KSE mencatat.
Mudah-mudahan itu dapat menjawab di mana investor bisa melihat di saham, itu langsung bisa dilihat di aplikasi Indo Premier di Windows. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini tidak membuat Bapak Ibu bingung. Mudah-mudahan semua sehat, dan saya mungkin mengucapkan terima kasih sekali dengan Eyang Ratman atas waktu dan tempat yang diberikan hari ini. Terima kasih. Yang udah share screen-nya udah di ini ya. Sudah. Oke, mantap sekali Pak Adit ya. Luar biasa. Biasanya peserta tuh bertahan kalau menunggu rekomendasi saham. Tetapi ini penuh dengan presentasi dan saya melihat tidak satu orang pun meninggalkan tempat webinar ini. Semuanya mulai dari masuk sampai dengan sekarang jumlahnya itu sama. Tidak ada satu yang meninggalkan tempat. Berarti ini suatu presentasi yang saya anggap luar biasa dan sangat menarik bagi para peserta. Dan dilihat dari pertanyaan pun yang semuanya cukup pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup istilahnya bermutu ya. Dan self-explanation, sehingga pertanyaan demi pertanyaan itu merupakan satu hal yang memang perlu diketahui oleh kita-kita semua yang ingin berkecimpung melakukan investasi di instrumen investasi mungkin yang oleh bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengenal sebelumnya, dan bagi mereka-mereka yang belum mengenal sama sekali. Saya sendiri trading ETF ini, saya mengatakan trading ETF, karena trading ETF kan tadi seperti dikatakan oleh Pak Raditya adalah merupakan reksadana. Tapi reksadana itu bisa ditradingkan. Tradingnya seperti jual beli saham BBRI lah begitu. Saya membelinya itu biasanya pakai basket ya, tidak saya segan menunggu itu. Saya kalau misalnya, saya ingin tanya nih ke Pak Adit, satu basket XIIT sekarang berapa Pak Adit? Sekarang Pak, mungkin saya lupa persisnya, itu di sekitar angka 50-an juta Pak. 40 sampai 50 juta itu NAV-nya. Dan ini berarti sama dengan saya membeli reksadana pada suatu waktu. Beberapa kali saya membeli reksadana senilai 50 juta. Dan reksadana pun sampai sekarang ini sudah saya redeem dan jumlahnya istilahnya keuntungannya sudah cukup banyak lah. Akan tetapi keuntungan daripada ETF ini betul-betul nasib itu di tangan kita sendiri gitu. Ya. Mau jual reksadananya detik ini juga kita bisa jual gitu. Mau beli lagi bisa sorenya dapat dikatakan ekstrimnya ETF ini reksadana yang bisa di intraday trading kan, begitu Pak Adit ya? Betul, betul. Bayangkan di intraday trading kan, akan tetapi risikonya minimal. Karena apa? Terdiversifikasi. Ya risikonya sangat minimal. Nah, oleh karena itu saya kira tawaran dari Pak Adit tadi sangat baik sekali untuk jika mungkin diadakan demo live mengenai ETF ini. Ya. Nanti kita atur waktunya. Siapa yang akan hadir, dipersilakan mendaftar ya. Nanti saya akan koordinasi juga dengan Pak Heri, salah satu pimpinan dari Indo Premier. Saya sendiri sudah mengenal Indo Premier hampir 15 tahun lah ya, mulai dari trading sampai terbitnya ETF. Kerjasama semacam ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya di Club TV ini tidak berafiliasi dengan salah satu sekuritas. Hanya saya mengatakan bahwa setiap sekuritas itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, memiliki keistimewaan. Dan yang saya melihat adalah sekuritas Indo Premier ini memiliki beberapa kelebihan yang menurut saya
bisa dipergunakan oleh kita sebagai para investor. Bukan berarti bahwa sekuritas lain yang tidak memiliki kelebihan. Oleh karena itu, di dalam masa yang akan datang, di samping hanya Indo Premier, kita juga akan bekerja sama dengan beberapa sekuritas yang lain untuk mereka itu menyampaikan kelebihan demi kelebihannya dibandingkan dengan investasi dengan sekuritas lainnya. Dan ini harus kita manfaatkan. Ada satu fasilitas yang dimiliki oleh satu sekuritas tidak dimiliki oleh sekuritas lainnya, ya. Dan ini ingin Jiklab manfaatkan sehingga silakan nanti dipilih oleh para anggota Jiklab mau milih sekuritas yang mana. Satu lagi yang saya senang dari Indo Premier ini adalah semenjak dulu yang saya sukai di Indo Premier itu laporan analisa fundamentalnya itu lengkap sampai melakukan stock screener seperti apa stock screening seperti apa yang kita lakukan di investing fund itu bisa dilakukan ini juga di OLTS-nya online trading systemnya Indo Premier. Saya kira kembali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Raditya atas presentasinya yang sungguh sangat luar biasa dan saya kira cukup dapat dimengerti oleh para peserta. Sekali lagi tawaran demo live dari Indo Premier sangat kita sambut. Nanti kita atur waktunya. Sampaikan terima kasih juga kepada para pimpinan Indo Premier. Terima kasih, Pak. Ya, dengan demikian maka karena ini memang sudah jam 9 sesuai dengan acara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu bapak sekalian atas kehadirannya di dalam acara pada malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera.